Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya dalam seri antropologi. Pada video kali ini, saya akan membahas isu-isu seputar gender. Seperti yang kita ketahui, bahwa gender artinya jenis kelamin. Dalam diri manusia, umat manusia ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki keberadaan tubuh dan jiwa dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Ada tubuh dan jiwa yang mana menunjukkan adanya kebebasan, adanya pikiran, adanya kehendak, adanya afeksi dalam satu individu laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan sehakikat karena sama-sama manusia. Dan kita ketahui bahwa manusia memiliki kapasitas, potensi untuk mengelola bumi ini, bekerja, bertani, menjadi nelayan, menjadi peternak, dan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan tentunya dapat juga bekerja di dalam segala sektor bidang kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan seluruh bidang dapat diikuti dan dapat dijalani oleh setiap laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya posisi ini penting dan perlu kita pertahankan dan reformasi apabila mungkin ada di dalam satu etnis, di satu kebudayaan yang mana di dalamnya laki-laki lebih superior dan lebih dianggap tertinggi dibandingkan perempuan. Bahkan ada yang menganggap perempuan hanya sebagai alat dan sarana saja, tidak menempatkan perempuan dengan baik dan benar, sehingga perempuan dianggap kelas 2 dari manusia. Bahkan ada yang menganggap perempuan itu tidak bernilai dan tidak berharga selain hanya untuk urusan melahirkan. Pendapat dan pemikiran tersebut tidak benar, tidak tepat, tidak baik. Karena tidak ada laki-laki tanpa dilahirkan oleh seorang ibu, yaitu seorang perempuan. Tidak mungkin seorang perempuan memiliki kekuatan dan posisi yang baik kalau tidak ada seorang laki-laki yang memberikan otoritas, pengaturan, dan pengendalian. Jadi kedua-duanya, laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan karena sama-sama manusia. Itulah sebabnya kita perlu menghargai dan patut menghargai laki-laki dan perempuan. Kita tidak boleh meremehkan dan merendahkan dan melecehkan perempuan apapun kondisi dan situasinya. Demikian juga kita tidak boleh menganggap bahwa hanya laki-laki yang memiliki kesempatan untuk mengerjakan apa saja. Tidak demikian. Di dalam konteks saat ini, di dalam kondisi yang begitu maju, peradaban yang begitu tinggi, kita harus menempatkan kesetaraan itu dengan tepat dan benar. Dan kita menyadari bahwa keberadaan umat manusia yang sampai sekarang ini eksis, hampir 7 miliar orang, itu disebabkan karena adanya pernikahan. Pernikahan laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Pernikahan ini penting, sehingga kita tahu melalui pernikahan akan lahir anak cucu. Dan itulah yang meneruskan peradaban umat manusia. Tidak ada pernikahan di luar laki-laki dan perempuan yang dapat melahirkan anak cucu. Dan kalau kita lihat makhluk yang lain, dalam segala jenis makhluk itu, tidak ada yang memiliki kecepatan dan percepatan pertambahan jumlah mereka kecuali manusia. Mana ada jumlah makhluk yang lebih dari 7 miliar dengan kecepatan dan begitu masif menguasai seluruh alam ini, bumi ini, kecuali manusia.
Mengapa demikian? Karena memang manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai otoritas atas bumi ini. Mempunyai kuasa atas bumi ini. Mengelolanya, mengendalikannya, menaklukkannya. Hanya kita harus menyadari bahwa perkembangan, pertumbuhan, dan kebanyakan umat manusia di atas muka bumi ini hanya mungkin terjadi karena pernikahan laki-laki dan perempuan. Namun yang menjadi masalah atau isu saat ini adalah adanya pernikahan yang berbeda dengan yang seharusnya, yaitu pernikahan sejenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Ini bukan saja menolak naturnya sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi sudah melanggar ketentuan yang ada di alam ini. Hukum keteraturan itu perlu dijaga. Hukum keseimbangan itu perlu diperhatikan. Hukum etika moral perlu dipahami dengan baik. Memang kita memiliki kebebasan. Bebas tetapi tidak mungkin liar. Bebas harus ada keteraturan. Maka kebebasan itu memiliki nilai. Pernikahan laki-laki dengan laki-laki jelas itu tidak benar. Jelas itu bukan saja kejahatan terhadap keberadaan manusia, juga kejahatan terhadap keberadaan keberlanjutan manusia sampai nantinya. Pernikahan perempuan dengan perempuan juga demikian. Tidak mungkin pernikahan sejenis melahirkan keturunan anak dan cucu. Dan kalau kita tidak meneruskan keturunan anak dan cucu, maka kita harus ketahui bahwa itu kita sedang melawan umat manusia tetap eksis. Mungkin saja ada yang memberikan pendapat demikian. Oh, itu bisa saja kita meminjam rahim perempuan untuk nanti meneruskan keberadaan manusia. Meminjam rahim perempuan untuk meneruskan keberadaan manusia. Tentu cara dan sikap seperti ini hanya alasan yang dibuat-buat. Mengapa demikian? Siapa yang mau manusia, perempuan, terus-menerus rahimnya dipinjamkan? Bukankah ada pertemuan laki-laki dan perempuan dewasa menjadi satu kesatuan, di dalamnya menunjukkan eksistensi manusia? Bahkan ada yang mengatakan, kan sudah ada bank sperma, kan sudah ada bank sel telur, dan itu bisa dimanfaatkan. Ya, benar, memang ada kedua upaya manusia secara teknologi. Namun, tetap saja manusia tidak dapat meneruskan keberadaannya dengan perkawinan sejenis. Pernikahan sejenis ini sungguh-sungguh memalukan dan sungguh-sungguh bertentangan dengan diri kodrat manusia itu sendiri. Terlebih kalau kita kaitkan dengan kepercayaan kita sebagai umat beragama. Tentulah kita tahu bahwa Tuhan menciptakan hanya Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dan Steve. Tidak ada Hawa dan Eva. Yang ada Adam dan Hawa. Ini harus kita tegakkan. Mengapa mereka melakukan pernikahan sejenis? Yang pertama, karena mereka tidak puas dengan keberadaan tubuh mereka. Secara psikologis mereka menganggap bukanlah laki-laki kalau ia mau jadi perempuan. Bukanlah perempuan kalau dia mau jadi laki-laki. Menganggap dia bukan dirinya sendiri. Tidak mau menerima apa yang ada pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah kekeliruan cara dan gaya hidup dan tentunya kekeliruan di dalam berpikir. Berpikir yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah. Berpikir yang keliru akan melahirkan cara hidup yang menyesatkan. Mari kita kembalikan manusia pada kodratnya. Pernikahan laki-laki dan perempuan, satu pasang. Laki-laki dan perempuan, satu jenis umat manusia. Karena itu, saudara-saudara yang budiman, ada juga yang berupaya untuk tukar jenis kelamin. Operasi jenis kelamin. Yang laki-laki merasa tidak puas dengan keberadaannya sebagai laki-laki,
dan berusaha mencari pembenaran diri, lalu mengoperasikan dirinya, kemudian menjadi perempuan. Dan berupaya menampilkan anggota tubuhnya sebagai perempuan. Padahal entitasnya, jenisnya laki-laki. Demikian juga ada laki-laki yang mengubah dirinya menjadi perempuan. Tentulah upaya-upaya ini nampaknya secara teknologi dapat bisa kita lihat. Kelihatannya bagus, baik, indah, padahal itu adalah keburukan, ketidakbenaran, ketidakbaikan. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang mengubah jenis kelaminnya, maka tidak akan mengubah eksistensinya. Kalau dia laki-laki, dia tetap laki-laki. Kalau dia perempuan, dia tetap perempuan. Naturnya, jenis laki-lakinya tidak berubah menjadi perempuan. Cara gaya hidupnya, tubuhnya bisa berubah, bisa ditambah, bisa dikurangi, tetapi tidak bisa mengubah keberadaannya sebagai laki-laki. Bagaimana mungkin laki-laki bisa mengandung, melahirkan, karena tidak memiliki rahim? Bagaimana perempuan bisa menjadi laki-laki yang menghasilkan sel sperma dan memiliki kegagahan dan tanggung jawab, otoritas, aura yang begitu berkaitan dengan kelaki-lakian? Tidak mungkin. Hanya gayanya, caranya bisa saja berubah-ubah. Ada yang begitu menonjolkan kelaki-lakiannya, seorang perempuan, sehingga anggap mereka disebut tomboy. Tapi ada yang menonjolkan keperempuanannya, padahal laki-laki. Mereka dianggap sebagai orang yang lemah gemulai. Saya mau katakan bahwa upaya-upaya cara hidup seperti itu adalah cara hidup yang tidak mau terima dirinya apa adanya. Mendustai keberadaannya. Mungkin ada pembenaran pada dirinya, ingin mencari sensasi. Tetapi itu bukan hal yang baik, yang benar, yang suci. Isu-isu selanjutnya yang berkaitan dengan gender ini ialah adanya upaya manusia untuk menegakkan kelaki-lakiannya dan keperempuanannya, terutama kaum perempuan. Perempuan yang merasa selama ini ditindas, dianiaya, diremehkan, direndahkan, dilecehkan, berusaha untuk berjuang. Mencoba untuk menegakkan itu dengan gerakan feminisme. Gerakan bagaimana laki-laki harus menghargai dia. Upaya itu baik, tetapi kita harus menyadari ada batas-batas yang harus diikuti. Gerakan feminisme pada awalnya ingin membebaskan diri dari tekanan laki-laki, dari rasa superiornya laki-laki, tetapi kebablasan. Ingin menaklukkan laki-laki, ingin menguasai laki-laki. Gerakan ini bukan untuk menseimbangkan atau mengembalikan posisi perempuan sebagai makhluk ciptaan yang setara dengan laki-laki, tetapi mau menguasai laki-laki, mau menaklukkan laki-laki. Sama saja berarti ada satu kekuatan, keinginan, potensi untuk menaklukkan sesama jenis yang sebenarnya setara. Karena itu emansipasi wanita itu baik untuk mendorong, menuntun, dan meningkatkan kualitas dan juga peran daripada seorang perempuan. Tetapi harus diingat ada batasannya, jangan menjadi kebablasan. Emansipasi tidak pernah meniadakan seorang perempuan tetap harus mengandung dan melahirkan. Emansipasi wanita harus memperhatikan posisinya di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai istri, sebagai ibu. Tidak lebih, tidak kurang. Sebagai orang yang sungguh-sungguh mengerti kesetaraan dan urutan di dalam keluarga, kita harus mempertanggungjawabkan. Demikian juga seorang laki-laki harus berjuang, mencari nafkah, bergerak, produktif, kreatif. Tidak boleh ada di bawah kekuasaan perempuan atau dikendalikan perempuan karena sama-sama setara. Itulah sebabnya saudara-saudara yang budiman, seorang laki-laki yang bijak, seorang laki-laki yang betul-betul menunjukkan kelaki-lakiannya harus bekerja lebih giat, lebih serius, lebih sungguh-sungguh.
mempertanggungjawabkan, apalagi kalau dia sudah berumah tangga. Dia harus bekerja keras, tidak berada di bawah kekuatan dan kuasa daripada seorang istri atau seorang perempuan. Sama-sama, laki-laki dan perempuan boleh bekerja, boleh sama-sama berkarir. Tetapi posisinya ketika di dalam keluarga, laki-laki adalah seorang pemimpin, kepala daripada sebuah keluarga. Itulah seputar isu-isu gender yang saya jelaskan. Bagaimana tanggapan saya terhadap hal-hal tersebut? Yang pertama, akui dan pahami benar bahwa kita memiliki jenis. Kalau Anda dan saya adalah laki-laki, akuilah sebagai laki-laki dan berperanlah, berposisilah, bertanggung jawablah sebagai laki-laki. Kalau Anda sebagai perempuan, akuilah itu dan bertanggung jawablah atas posisi tersebut. Yang kedua, pernikahan yang benar adalah pernikahan laki-laki dan perempuan yang dewasa. Sehingga pernikahan yang lain, yang sejenis, adalah pernikahan yang salah dan tidak benar. Yang ketiga, mari kita saling menghargai, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berjuang bersama, mengelola bumi ini, mengelola dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, bermitra, sehingga setiap orang, laki-laki dan perempuan, boleh memiliki posisi yang baik, yang berotoritas di dalam negara, di dalam masyarakat, sebagai businessman atau businesswoman, sebagai pemimpin. Silakan untuk kita berkarir. Namun ingat, yang keempat, kita ada dalam satu keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak. Keluarga kecil, keluarga yang berbahagia, yang memahami kesetaraan dan mengerti urutan dan posisinya. Kiranya penjelasan saya yang singkat mengenai isu-isu seputar gender ini bermanfaat dan menolong dan mendorong setiap kita untuk kembali mereformasi kebudayaan kita. Jumpa lagi dengan saya pada video-video selanjutnya dengan topik-topik yang kontekstual saat ini. Salam dari saya.